Sometimes, your mind plays tricks on you. It can tell you you're no good, that it's all hopeless. But I've discovered this. You are loved. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah psikologi umum. Sebelum kita masuk ke materinya, kalian pernah nggak sih bertanya-tanya gitu ya, kenapa seseorang tuh bisa tiba-tiba marah padahal kelihatannya tuh kayak semua itu baik-baik aja gitu ya? Atau kenapa kita tuh suka gemetaran, deg-degan ketika lagi ngomong di depan banyak orang. Terus juga kenapa sih ada orang yang bisa gampang stres tapi ada juga yang bisa santai aja gitu ya ketika lagi menghadapi tekanan. Nah, semua hal ini tuh bisa dijelaskan lewat psikologi. Jadi psikologi ini tuh ilmu yang mempelajari perilaku, pikiran, dan juga perasaan manusia. Oke, perkenalkan, nama saya Reni Juliani, dan hari ini kita bakal bahas bareng-bareng gitu ya hal-hal dasar dari dunia psikologi, mulai dari apa sih sebenarnya yang dipelajari di mata kuliah psikologi umum ini. Nah, jadi teman-teman, kita tuh nggak cuma tahu teorinya aja gitu ya, tapi kita juga bisa memakainya tuh buat memahami diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Nah, psikologi ini tuh bukan cuma buat psikologi aja gitu ya, tapi buat siapapun yang ingin menjadi manusia lebih sadar, lebih peka, dan juga lebih bijak gitu ya. Nah, oke, langsung aja kita mulai ke materinya. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh gitu ya soal mazhab psikologi atau teori-teori lainnya, nah kita tuh harus tahu dulu gitu ya, sebenarnya psikologi umum itu apa sih? Jadi gini teman-teman, psikologi umum itu kayak pintu gerbang buat masuk ke dunia psikologi gitu ya. Jadi kita tuh di sini tuh nggak langsung belajar soal orang-orang yang depresi atau kena gangguan kepribadian gitu ya, yang kayak di film-film lainnya. Tapi kita tuh mulai dari hal-hal yang dasar dulu. Nah, kita tuh belajar dulu gitu ya, gimana manusia itu berpikir, merasa, dan juga berperilaku. Kayak kenapa sih kita tuh bisa takut gelap, atau kenapa ada orang yang susah gitu ya percaya banget sama orang lain. Nah, semua ini tuh dibahas sama psikolog. Oke, jadi gini, bayangin ketika kalian mau jadi dokter. Nah, sebelum kita tuh belajar soal operasi atau penyakit jantung dan penyakit yang lainnya, nah kita tuh harus paham dulu kan gimana tubuh manusia ini tuh bekerja secara umum. Nah, begitu juga dengan psikolog. Nah, psikologi ini tuh kayak anatomi dasar gitu ya, atau fondasi sebelum kita tuh masuk ke cabang-cabang psikologi yang lebih spesifik lainnya. Nah, apa sih yang dipelajari di psikologi umum ini tuh? Nah, banyak banget tentunya teman-teman. Tapi tenang aja, kita tuh mulai pelan-pelan dulu ya. Pertama tuh definisi dasar dulu. Nah, psikologi ini tuh ilmu yang mempelajari pikiran, perasaan, dan juga perilaku manusia. Jadi bukan cuma soal orang yang kena gangguan mental aja gitu ya, tapi soal kita semua. Contohnya tuh gini, kenapa kita tuh bisa gugup gitu ya ketika lagi ngomong di depan umum. Terus juga kenapa kita tuh bisa galau berhari-hari ketika cuma gara-gara chatnya tuh nggak dibalas gitu ya. Nah, atau kenapa orang tuh lebih suka kerja sendiri gitu ya daripada kerja bareng-bareng. Nah, psikologi ini tuh mencoba gitu ya menjawab semuanya itu secara logis dan juga secara ilmiah. Terus tujuannya tuh apa sih belajar psikolog? Nah, jadi setelah kita tahu gitu ya apa itu psikologi dan juga topik-topik yang lainnya, nah sekarang tuh kita masuk ke pertanyaan yang penting banget. Nah, sebenarnya ngapain sih kita tuh belajar psikologi? Nah, tujuannya tuh apa sih gitu kan? Nah, jadi jawabannya tuh enggak cuma satu aja gitu ya, tapi ada 4 tujuan utama yang jadi landasan gitu ya kenapa psikologi ini tuh penting buat kita pelajari. Jadi yang pertama tuh ada yang namanya tuh memahami. Jadi kita tuh pengen ngerti dulu kan apa yang sebenarnya sedang terjadi gitu ya. Contohnya tuh
kenapa seseorang ini tuh bisa tiba-tiba jadi tertutup gitu ya, atau kenapa kita tuh suka ngerasa cemas gitu ya pas lagi tampil di depan orang gitu ya. Nah, psikologi ini tuh bisa ngebantu gitu ya melihat apa yang ada di balik perilaku itu sendiri. Karena kadang apa yang kelihatannya tuh di luar ini tuh cuma permukaannya aja kan. Nah, tapi yang dalamnya bisa jadi ini tuh lebih kompleks. Yang kedua tuh ada yang namanya tuh menjelaskan. Nah, ini tuh beda ya. Bukan cuma tahu apa yang sebenarnya itu terjadi, tapi kita juga harus tahu gitu ya kenapa ini tuh bisa terjadi. Misalnya tuh gini, kalian tuh tahu gitu ya kalau misalnya tuh kamu tuh suka malas belajar. Nah, tapi ini tuh kenapa sih gitu ya, kenapa sih bisa terjadi gitu. Nah, ini tuh bisa jadi karena kita tuh lagi capek, atau mungkin lagi nggak paham gitu ya sama materinya, atau mungkin kita tuh lagi ngerasa nggak ada gunanya gitu ya buat belajar itu tuh. Nah, psikologi ini tuh bisa bantu gitu ya buat kita tuh cari penyebab dibalik perilaku tersebut. Nah, kita tuh bisa biar kita tuh bisa nangkap gitu ya akar dari masalah tersebut. Nah, yang ketiga tuh ada yang namanya tuh memprediksi. Nah, kalau kita tuh udah tahu gitu ya pola pikir dan juga perilaku seseorang, nah kita tuh bisa memperkirakan gimana dia akan bertindak di situasi tertentu. Misalnya tuh gini, kalau kita tuh punya teman yang selalu panik gitu ya ketika lagi mau presentasi, nah kita tuh bisa jadi udah nebak-nebak kan, oke, nanti dia bakal gugup deh kayaknya pas mau presentasi, mungkin butuh ditemenin sebelum tampil. Nah, jadi kita tuh bukan buat meramal ya, tapi ini tuh untuk antisipasi gitu, biar kita tuh bisa bantu lebih awal gitu supaya teman kita tuh lebih rileks gitu. Nah, yang selanjutnya ini penting banget ya, dia tuh ada mengubah atau mengendalikan perilaku. Tapi tenang, ini tuh bukan tentang mengontrol orang lain gitu ya, tapi lebih ke gimana caranya tuh kita tuh agar bisa bantu seseorang atau diri sendiri gitu ya berubah ke arah yang lebih sehat atau lebih positif. Misalnya tuh gini, misalnya tuh ketika kita gitu ya pengen berhenti menunda-nunda tugas, nah dengan psikologi kita juga cari tahu gitu ya kenapa kita tuh bisa menunda-nunda gitu ya. Nah, terus kita tuh memakai strategi yang tepat buat melawan kebiasaan itu. Nah, jadi psikologi ini tuh bukan cuma nanya gitu ya atau kenapa sih, tapi juga ngajak kita tuh berpikir, terus gimana cara bantuinnya gitu ya. Nah, ini bagian yang bikin psikologi ini tuh beda dari sekedar tebak-tebakan gitu ya atau nasihat kosong. Tapi psikologi ini tuh pakai metode ilmiah gitu ya, yang artinya semua kesimpulan yang diambil harus berdasar pakai data, observasi dan juga logika. Bukan karena katanya, tapi karena udah diuji lewat penelitian gitu ya. Nah, metode penelitian yang sering digunakan sama psikolog ini tuh berupa, yang pertama tuh ada yang namanya tuh eksperimen, yang dimana ini tuh salah satu metode yang paling kuat. Nah, kita tuh coba buat lihat kondisi tertentu gitu ya, lalu lihat gimana orang itu tuh bereaksi. Contohnya tuh gini, kayak si peneliti ini tuh pengen tahu gitu ya, misalnya tuh kalau ada anak-anak main game kekerasan, nah ini tuh mereka tuh akan jadi lebih agresif atau sebaliknya. Nah, misalnya tuh kita tuh kasih kelompok A ini tuh main game biasa, nah dan kelompok B ini tuh main game kekerasan. Nah, lalu dia tuh diamati gitu ya perubahan sikap mereka ini tuh secara langsung gitu. Nah, gitu. Terus yang namanya tuh, yang kedua tuh ada yang namanya tuh observasi. Nah, di sini tuh si peneliti itu tuh ngamatin langsung gitu ya tanpa ikut campur, yang dimana jadi kayak mereka tuh diam-diam ngamatin gitu ya, jadi nggak ketahuan gitu loh. Nah, misalnya tuh gini,
si peneliti ini tuh ngelihat anak-anak yang bermain di taman gitu ya. Nah dari sana tuh si peneliti ini tuh bisa menganalisa gimana sih mereka itu berinteraksi, berempati, atau menyelesaikan konflik ketika lagi misalnya tuh lagi berantem atau apa gitu ya. Nah yang ketiga tuh ada yang namanya survei atau kuesioner. Nah ini tuh cocok banget gitu ya kalau kita tuh mau dapetin data dari banyak orang dalam waktu yang cepat. Contohnya tuh gini, misalnya kita tuh pengen tahu gitu ya seberapa sering mahasiswa merasa cemas pas lagi ujian. Nah kita tuh tinggal buat daftar pertanyaan aja gitu ya, terus kita tuh tinggal sebar ke beberapa orang dan juga kita bisa lihat polanya gitu. Terus yang keempat tuh ada yang namanya tuh studi kasus, yang dimana ini tuh biasanya tuh dipakai buat kasus-kasus unik atau kompleks gitu ya, yang dimana dia tuh butuh pengamatan mendalam gitu ya terhadap satu orang dan juga atau satu situasi tertentu. Contohnya tuh misalnya tuh gini, si peneliti ini tuh contohnya tuh begini, si peneliti ini tuh meneliti seseorang anak dengan gangguan yang langka gitu ya, atau seseorang yang punya cara belajar gitu yang super cepat tuh gimana. Nah gitu. Nah si peneliti ini tuh bakal gali informasi gitu ya dari berbagai sisi gitu ya, entah itu wawancara, observasi, dokumen, atau lain-lainnya gitu. Terus juga nah jadi belajar psikologi ini tuh bukan cuma soal tahu gitu ya kenapa orang ini tuh bertindak seperti itu, tapi juga tentang gimana caranya tuh kita tuh buat bantu, terus juga gimana caranya tuh untuk bisa merespon, dan juga gimana caranya tuh untuk memahami dengan tepat gitu ya teman-teman. Nah semua ini tuh dilakukan dengan cara metode ilmiah gitu ya, supaya hasilnya tuh bisa dipercaya. Nah bukan cuma berdasarkan perasaan atau opini pribadi gitu. Terus apa sih hubungannya tuh sama otak gitu ya? Nah erat banget tentunya teman-teman. Nah di psikologi ini tuh kan kita tuh belajar tentang struktur otak dan juga sistem-sistem saraf gitu ya. Nah karena semuanya itu tuh dimulai dari sana. Nah otak itu tuh kayak pusatnya kendali gitu ya. Dia tuh yang mengatur pikiran, emosi, gerakan, sampai ke keputusan gitu ya. Misalnya tuh gini, misalnya ada bagian otak yang namanya tuh amigdala. Nah dia tuh tugasnya tuh untuk mengatur rasa takut kita gitu ya, takut akan marah atau takut akan sesuatu gitu ya. Nah terus ada yang namanya tuh hipokampus. Nah dia tuh bantu kita tuh buat menyimpan memori gitu ya. Nah jadi kalau ada seseorang yang gampang marah gitu ya, nah berarti si amigdalanya itu terlalu aktif gitu ya. Atau kalau ada juga orang yang suka lupa gitu ya akan hal-hal penting, nah bisa jadi si hipokampusnya ini tuh terganggu gitu ya teman-teman. Jadi tadi kan udah dibahas ya kalau psikologi umum itu ngebahas banyak hal dasar tentang manusia. Nah sekarang tuh aku mau ngajak kalian lihat topik-topik lainnya yang gak kalah seru gitu ya, bahkan sering banget kita alami di kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama tuh kita bahas soal sensasi dan juga persepsi gitu ya. Nah jadi gini, tiap hari kita tuh nerima banyak banget informasi dari luar gitu ya, dari mata, telinga, kulit, hidung, lidah. Nah ini tuh disebut dengan sensasi. Tapi sensasi ini tuh belum cukup gitu ya, karena semua sinyal itu tuh perlu diterjemahkan sama otak kita jadi sesuatu yang masuk akal gitu ya. Nah proses yang menafsirkan ini tuh disebut dengan persepsi. Misalnya tuh gini, ketika kita lihat asap putih dari kejauhan, nah otak kita tuh otomatis langsung mikir kan, wah itu pasti kebakaran. Tapi orang lain tuh bisa mikir, itu mah kabut kali. Nah gitu, padahal yang kita lihat itu sama kan. Nah tapi persepsinya itu berbeda gitu ya, karena ini tuh tergantung pengalaman, fokus, dan juga kondisi tubuh kita gitu. Yang kedua tuh ada yang namanya tuh belajar dan juga memori, proses belajar dan juga memori ya.
Nah ini tuh pasti relate banget sih sama kita semua. Kita belajar tiap hari, entah itu pelajaran dari kampus, hafalan lagu, atau bahkan belajar dari kesalahan hidup ya. Nah tapi kadang kita tuh suka heran juga kan, kok bisa sih aku ingat semua lirik-lirik lagu gitu ya, tapi sama orang yang baru kenalan kemarin aja kok aku bisa tiba-tiba lupa ya namanya. Nah psikologi ini tuh bisa bantu kita gitu ya buat ngerti gitu ya kenapa ini tuh bisa terjadi. Oke, sekarang kita bahas bagian yang sering bikin kita kesel sendiri gitu ya, yaitu ingatan. Nah, kalian pernah gak sih udah kenalan sama orang terus 2 menit kemudian lupa gitu kan? Nah, dia namanya siapa sih? Atau kita tuh bisa lupa gitu ya sama kejadian-kejadian yang pernah kita alamin gitu ya. Terus juga kita tuh suka lupa naruh kunci motor di mana. Nah, ini semua tuh karena memori manusia itu terbagi-bagi gitu ya teman-teman. Nah, dari cara kerja itu sangat unik banget. Nah, yang pertama tuh ada yang namanya tuh memori jangka panjang versus memori jangka pendek. Nah, dia tuh ada 2 tipe ya yang tadi. Nah, yang jangka pendek ini tuh dia tuh cuma tahan sebentar aja gitu ya. Kadang cuma 15 sampai 30 detik. Nah, terus sedangkan yang jangka panjang dia tuh bisa bertahan sampai bertahun-tahun gitu ya, bahkan bisa sampai seumur hidup. Nah, misalnya gini, ketika kamu lagi nyari nomor telepon yang dikasih teman, nah kalau kamu tuh nggak bisa langsung nyatet gitu kan, atau diulang-ulang di kepala gitu ya, nah otomatis dalam 30 detik itu tuh bisa langsung lenyap kan. Nah ini tuh berarti yang dinamakan dengan memori jangka pendek gitu ya. Nah terus juga yang kedua tuh ada yang namanya tuh informasi nempel kalau diulang, atau ada juga emosi. Nah otak kita itu tuh suka kayak sering ngulang kan, makanya misalnya tuh kayak lagu-lagu yang dengan terus-terusan kita tuh putar, nah otomatis ini tuh akan lebih cepat hafal gitu kan. Nah tapi ini tuh bukan cuma frekuensi aja, tapi bukan cuma frekuensi aja gitu ya. Nah emosi juga bisa bikin memori ini tuh jadi kuat banget gitu ya. Misalnya tuh kita bisa lupa pelajaran seminggu yang lalu, tapi kita tuh bisa inget gitu ya kapan gitu kita tuh dinyatakan lulus sekolah atau apapun itu. Nah kenapa? Karena ini tuh momen yang sangat emosional. Nah emosi ini tuh bikin otak kita tuh bilang ini penting, simpan baik-baik ya. Nah gitu. Yang ketiga tuh ada yang namanya tuh dengan lupa palsu gitu ya, atau file yang belum ketemu istilahnya. Ini lucu sih, sebenarnya otak kamu tuh nggak lupa, cuma kadang misalnya tuh kayak si file yang ada di otak kita tuh belum ketemu aja gitu ya. Nah pernah nggak sih kalian tuh bilang sesuatu gitu ya, tapi kayak tunggu bentar. Nah yang anehnya lagi, kadang jawabannya itu tuh 10 menit kemudian itu bisa langsung hilang kan. Nah giliran pas udah gak penting aja bisa langsung nongol lagi gitu kan ya. Terus juga jadi kalau misalnya tuh kita tuh lagi ngerasa pelupa, nah tenang aja, karena kalian tuh juga gak sendirian gitu ya. Yang penting kita tuh ngerti gitu ya cara kerja memori kita, supaya kita tuh bisa bantu diri sendiri gitu ya. Misalnya tuh dengan banyak mengulang atau bikin catatan visual, atau hubungan informasi hal-hal yang lainnya yang bikin kita tuh senang gitu ya, supaya kita tuh bisa ingat terus. Nah gitu. Nah yang ketiga tuh ada yang lebih menarik, bahasa dan juga cara berpikir. Nah kita tuh belajar ngomong dari kecil, tapi gimana sih caranya? Nah ternyata bahasa ini tuh enggak cuma alat komunikasi gitu ya, tapi juga alat untuk berpikir. Misalnya tuh gini, anak kecil yang belum bisa ngomong lengkap, nah biasanya tuh dia tuh belum bisa mikir abstrak gitu kan ya. Nah semakin banyak kosakata yang kita punya, biasanya semakin luas juga cara kita tuh untuk melihat dunia gitu.
Bahkan menurut beberapa psikolog, bahasa yang kita pakai itu bisa nentuin gimana cara kita tuh untuk memahami waktu, emosi, terus juga atau ruang. Nah, lanjut ke topik yang paling kita rasain setiap hari gitu ya. Itu ada emosi dan juga motivasi. Pernah gak sih kalian tuh ngerasa gitu ya, kenapa sih hari ini tuh kayak males gitu buat ngapa-ngapain, nah tapi besoknya tuh sangat luar biasa semangat gitu ya, padahal hari-harinya tuh kayak biasa aja gitu, sama aja gitu ya yang dikerjainnya itu. Nah ini tuh ada hubungannya tuh sama emosi dan juga motivasi. Nah sih kalau gini tuh bantu gitu ya buat kita tuh paham kenapa kita tuh bisa senang, sedih, semangat, cemas, atau bahkan bisa bingung gitu ya, atau campur aduk sama otak kita gitu. Nah, motivasi ini tuh bisa datang dari dalam, kayak keinginan kita buat berkembang, atau juga dari luar. Misalnya tuh kayak hadiah, pujian, dan juga tekanan gitu ya. Nah, emosi ini tuh bukan cuma soal perasaan gitu ya, tapi juga ada sinyal biologis dan juga sosialnya. Contohnya tuh gini, rasa takut ini tuh bukan cuma perasaan, tapi juga reaksi otak dan juga hormon untuk ngasih alarm bahaya gitu ya. Nah, yang terakhir itu kita juga belajar tentang soal perkembangan manusia. Nah, kita tuh semua berubah bukan cuma fisik, tapi juga secara mental dan juga secara emosional. Nah, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia. Nah, setiap tahapnya tuh kita tuh punya tantangannya sendiri kan. Contohnya tuh kayak anak-anak lagi fokus belajar bicara dan juga kontrol dan juga emosi. Terus juga si remaja yang mulai mengeksplorasi jati dirinya. Terus juga ada dewasa yang sibuk mencari stabilitas pasangan atau juga karir. Terus juga ada lansia yang mungkin dia tuh berjuang untuk menerima perubahan tubuh dan juga kehilangan orang-orang tercinta. Nah, psikologi ini tuh bantu kita tuh ngerti gitu ya, yang akhirnya kita tuh bisa lebih paham kenapa ayah kita tuh sering cemas soal pekerjaan, atau kenapa nenek kita tuh jadi gampang sedih gitu ya, dan butuh selalu ditemani gitu ya saat masa tuanya. Nah, si topik-topik ini tuh bikin kita sadar gitu ya bahwa psikologi ini tuh benar-benar luas dan juga dekat banget sama kehidupan kita. Gak cuma teorinya aja gitu ya, tapi kita juga bisa bantu ngerti bahwa banyak hal, dari kenapa kita lupa nama orang sampai kenapa kita tuh bisa gampang tersinggung gitu ya waktu kita capek gitu. Nah, semua ini tuh baru permukaan aja ya. Nah, semakin kita belajar, semakin kita tahu bahwa memahami manusia ini tuh adalah perjalanan yang panjang, tapi seru kan teman-teman? Oke, jadi psikologi umum itu penting gitu ya, karena dia tuh jadi pondasi awal buat kita tuh ngerti manusia, mulai dari dalam diri kita sendiri sampai ke orang lain. Nah, kita juga belajar gimana manusia itu berpikir dan juga merasa, terus juga apa yang mempengaruhi sikap dan juga keputusan mereka. Terus juga yang paling penting tuh gimana kita tuh bisa pakai pengetahuan itu buat bantu diri kita juga, dan juga bisa bantu orang lain gitu ya untuk bisa menjadi lebih baik. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu mazhab psikologi yang bakal bantu kita tuh lihat gitu ya manusia ini tuh dari berbagai sudut pandang. Oke, sekarang kita lanjut ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah menarik gitu ya, yaitu mazhab dalam psikologi. Jadi gini, dalam psikologi ini tuh kita tuh gak cuma punya satu cara gitu ya untuk memahami manusia, tapi ada banyak sudut pandang atau pendekatan yang masing-masingnya itu punya caranya tuh sendiri gitu ya, untuk menjelaskan kenapa seseorang itu bisa merasa seperti itu atau bertindak seperti itu. Nah, sudut pandang ini tuh disebut dengan mazhab. Kayak kalau kita tuh lihat satu masalah tapi pakai kacamata yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kita mulai dari yang paling legendaris dulu, yaitu mazhab psikoanalisis. Nah, Freud. Nah, si bapak ini tuh
bapak psikologi yang sering disebut ini tuh bilang bahwa banyak perilaku kita tuh dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita, yang artinya ada hal-hal yang tersembunyi di dalam diri kita, mungkin dari masa kecil, yang tanpa kita sadarin itu masih mempengaruhi cara kita tuh bersikap gitu ya sampai sekarang. Misalnya tuh gini, ketika kita takut ngomong di depan banyak orang, nah ternyata pas kecilnya tuh kita tuh mungkin sering diketawain waktu kita tuh lagi tampil. Nah ini tuh yang bikin pengalaman ini tuh lupa gitu ya, tapi rasa malunya itu ke bawah sampai ke dewasa gitu ya, atau sampai ke sekarang. Nah menurut Freud ini tuh bentuk konflik batin gitu ya, antara keinginan, logika, dan juga aturan moral di dalam diri kita gitu ya, yang disebutnya dengan id, ego, dan juga superego. Nah lanjut ke mazhab berikutnya, ada behavioristik alias mazhab perilaku gitu ya. Nah di sini tuh fokusnya tuh bukan ke isi kepala kita, tapi ke apa yang kelihatan gitu ya, yaitu perilaku kita. Nah Watson dan Skinner bilang bahwa semua perilaku ini tuh dipelajari dari lingkungan gitu ya. Jadi kalau kita tuh sering dapat hadiah waktu kita tuh lagi berbuat baik, atau kita tuh otomatis akan terbiasa gitu ya buat ngelakuin hal itu. Nah tapi kalau kita tuh dihukum gitu ya pas lagi nyoba sesuatu, nah bisa jadi kita tuh akan takut untuk buat ngulangnya lagi gitu kan ya. Misalnya tuh gini, ada anak kecil yang bantu orang tuanya, nah si anak ini tuh langsung dipuji gitu ya, misalnya tuh kayak dikasih senyuman atau dikasih pelukan gitu ya sama orang tuanya. Nah besok-besoknya tuh dia tuh akan lebih semangat lagi kan buat ngebantu orang tua gitu ya. Nah karena apa? Karena otaknya tuh ngasih sinyal gitu ya, ini enak nih, lakuin lagi ya gitu. Terus kalau mazhab yang ketiga tuh ada yang namanya tuh mazhab humanistik gitu ya. Nah mazhab humanistik ini tuh vibes-nya tuh beda. Nah mereka tuh percaya bahwa manusia ini tuh pada dasarnya tuh baik, dan semua orangnya tuh punya potensi buat berkembang jadi versi terbaiknya gitu ya, dari diri mereka sendiri gitu ya. Tapi potensi ini tuh bisa tumbuh kalau kebutuhan dasarnya itu terpenuhi gitu ya, mulai dari makan, tempat tinggal, rasa aman, sampai dihargai dan juga dicintai gitu. Misalnya tuh gini, bayanginnya tuh ketika kita lagi belajar tapi kita tuh lapar banget gitu ya. Nah di rumah tuh lagi nggak ada apa-apa, nah wajar kan kalau kita tuh lagi nggak fokus. Nah gitu. Nah ini tuh menurut Maslow itu sebelum kita tuh bisa melakukan aktualisasi diri, alias kita tuh misalnya tuh berkembang penuh gitu ya, nah kita tuh harus penuhi dulu gitu ya kebutuhan yang paling dasar dulu gitu, kayak makan tadi gitu contohnya ya. Nah kita lanjut ke mazhab kognitif keempat ya, mazhab kognitif. Ini juga dikembangkan sama Piaget, Beck, dan juga Ellis. Nah, pendekatan ini tuh fokusnya tuh ke cara kita berpikir gitu ya. Nah, menurut mereka perilaku kita tuh banyak dipengaruhi oleh bagaimana kita tuh menafsirkan suatu kejadian gitu ya, pikiran, perasaan, tindakan. Nah, gitu. Misalnya tuh gini, kalau kita tuh habis presentasi, terus ada yang tiba-tiba ketawa, nah otomatis kita tuh bisa langsung mikir kan, ya mereka ngetawain aku gitu ya. Otomatis kita tuh bisa langsung minder kan, dan juga kita tuh nggak mau presentasi lagi. Nah tapi kalau kamu mikir mungkin tadi ada yang lucu kali gitu ya, nah kamu tuh bisa jadi nggak terlalu kepikiran gitu ya sama yang mereka lakukan gitu. Nah pola pikir ini tuh yang bisa bikin beda gitu ya. Nah psikologi kognitif ini tuh ngajarin kita itu buat mengoreksi pikiran-pikiran yang keliru yang ada di dalam pikiran kita. Terus juga yang terakhir ada yang namanya tuh mazhab kultural. Nah ini tuh pendekatan ini tuh bilang
bahwa lingkungan, budaya, dan juga norma sosial ini tuh sangat mempengaruhi perilaku manusia gitu ya. Jadi sesuatu yang dianggap aneh di suatu tempat gitu ya, bisa jadi ini tuh kayak biasa aja gitu ya di tempat yang lain. Misalnya tuh gini. Oke, yang terakhir kita punya mazhab psikokultural gitu ya. Nah, ini tuh pendekatan itu bilang bahwa lingkungan, budaya, dan juga norma sosial itu sangat mempengaruhi perilaku manusia gitu ya. Jadi sesuatu yang dianggap aneh di satu tempat, nah bisa jadi ini tuh dianggap biasa aja gitu ya di tempat yang lain. Misalnya tuh gini, di satu budaya, anak ini tuh ngomong misalnya tuh berbicara keras kepada orang tuanya. Nah, ini tuh dianggap gak sopan gitu ya. Tapi di budaya yang lain ini tuh bisa jadi tanda gitu ya kalau si anak ini tuh percaya diri dan juga terbuka gitu. Nah, si sosiokultural ini tuh ngajarin kita tuh untuk melihat konteks sosial dan juga budaya di balik perilaku seseorang gitu ya. Jadi intinya setiap mazhab psikologi itu kayak punya kacamata sendiri gitu ya. Mereka tuh ngasih cara pandang yang berbeda-beda buat memahami manusia. Ada yang fokus ke masa lalu dan juga bawah sadar. Terus juga ada yang fokus ke lingkungan dan juga kebiasaan. Ada juga yang fokus ke kebutuhan dan juga potensi diri. Ada juga yang ngulik pikiran kita. Nah, ada juga yang ngelihat pengaruh budaya dan dari masyarakat atau disebut juga dengan yang tadi sosiokultural gitu. Nah, semua pendekatan ini tuh saling melengkapi, bukan saling membantah gitu ya. Oke, sampai sini dulu segmen tentang mazhab psikologi. Sekarang kita bakal masuk ke bagian yang paling aplikatif gitu ya. Gimana mazhab-mazhab ini tuh bisa kita terapkan untuk memahami perilaku kita sehari-hari gitu ya. Oke, kita bayangin. Oke, contohnya gini. Oke. Kita bayangin aja ada seseorang remaja, kita sebut aja namanya tuh Raka gitu ya. Nah, si Raka ini tuh tiap hari main game gitu ya, dari pagi, siang, sampai malam. Nah, jadi ini tuh ngebuat nilai-nilai di sekolahnya itu sangat turun drastis gitu ya. Nah, dia juga jarang ngobrol sama keluarganya, bahkan sama temannya sekalipun. Nah, makin sedikit karena dia tuh, terus juga temannya tuh bisa makin sedikit gitu ya. Nah, karena dia tuh lebih suka main game gitu ya, kayak main game sendirian di kamar gitu ya. Nah, terus pertanyaan tuh gini, kenapa ya dia tuh bisa sampai kayak gitu ya? Apakah dia tuh cuma males atau ada sesuatu yang ada di dalam dirinya gitu ya. Nah, ini tuh yang bikin psikologi ini tuh menarik gitu ya. Kita tuh bisa lihat satu masalah dari banyak sudut pandang gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu lewat kacamatanya masing-masing dari mazhab yang tadi kita jelaskan. Oke. Nah, menurut pendekatan psikoanalisis, nah perilaku Raka ini tuh mungkin disebabkan karena konflik batin gitu ya. Konflik batin yang nggak disadari gitu ya. Bisa aja dia tuh sebenarnya tuh ngerasa tertekan. Misalnya tuh karena tuntutan orang tua yang tinggi, atau mungkin dia tuh sering dibanding-bandingkan sama saudaranya atau sama teman-temannya yang lain gitu ya. Nah, karena rasa cemas ini tuh atau rasa agak berdaya ini tuh dia tuh jadi nggak bisa mengungkapkan secara langsung gitu ya, yang akhirnya ini tuh muncul dalam bentuk perilaku gitu ya. Jadi kayak dia tuh melarikan diri ke dunia game. Nah, ini tuh jadi, nah yang dimana dia tuh jadi pelampiasan bawah sadar dia gitu ya, yang mungkin dia tuh nggak sadar gitu ya alasannya itu apa, tapi tubuh sama pikirannya itu dia tuh bereaksi kayak gitu. Nah gitu. Nah, kalau dilihat dari pendekatan behavioristik, nah si perilaku si Raka ini tuh muncul karena adanya penguatan positif gitu ya dari lingkungannya. Nah, setiap kali dia tuh main game terus menang, nah otomatis dia tuh bisa dapat skor tinggi kan di game tersebut. Nah, atau dia tuh bisa menang skin yang keren dalam game tersebut, atau dia tuh bisa dapat pujian dari temannya. Nah, otaknya tuh jadi belajar gitu ya. Nah, main game itu enak, bisa bikin senang, bikin aku dihargain. Nah, itu tuh yang muncul di otaknya. Nah, sementara di sekolah dia tuh mungkin nggak pernah dapat apresiasi gitu ya, karena nilainya jelek, terus juga mungkin gurunya galak.
terus juga temennya cuek, jadi wajar aja gitu ya kalau si Raka ini tuh lebih milih tempat yang bikin dia tuh ngerasa berhasil gitu ya. Nah, dari kacamata yang dilihat dari kacamata si humanistik, nah masalahnya itu bukan cuma soal perilaku, tapi ini tuh soal kebutuhan dasar yang enggak terpenuhi gitu ya. Mungkin si Raka ini tuh merasa enggak dimengerti, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, dia tuh merasa gagal gitu ya, atau enggak dihargai. Jadi dia tuh kayak enggak punya tempat buat tumbuh gitu ya. Nah, tapi di dunia game, dia tuh bisa jadi siapapun. Dia punya kontrol, dia juga bisa menang, dia juga bisa dihargai. Nah, buat dia di dunia game ini tuh jadi satu-satunya tuh tempat dimana dia tuh ngerasa hidup gitu ya. Karena kebutuhan emosinya itu karena kebutuhan emosi yang paling dasarnya itu kayak rasa aman, dihargai, dimengerti. Justru ini tuh nggak didapetin gitu ya di dunia nyata gitu ya. Nah, terus si pendekatan kognitif ini tuh dia tuh fokus ke pola pikir si Raka sendiri gitu ya. Jadi bisa jadi keyakinan kayak aku bodoh, sekolah itu nggak ada gunanya buat aku gitu ya. Tapi di game dia tuh mikir aku jago, aku bisa diakui. Nah, pola pikir ini tuh walaupun mungkin nggak 100% benar gitu ya, nah itu tuh bisa mempengaruhi perilaku si Raka ini tuh. Nah, karena yang kita pikirkan itu bisa mempengaruhi apa yang kita rasakan gitu ya, yang akhirnya ini tuh bisa menentukan apa yang kita akan lakukan gitu. Terus yang terakhir, kalau dilihat dari sudut pandang sosiokultural, nah bisa jadi si Raka ini tuh tinggal di lingkungan yang dimana main game ini tuh dianggap hal yang biasa gitu ya, bahkan bisa dianggap dibanggakan gitu ya. Nah, teman-temannya tuh juga misalnya tuh kayak main game tiap hari, terus juga orang tuanya tuh mungkin nggak terlalu aware atau nggak mengatur screen time, atau bahkan dia tuh punya komunitas gitu ya di tempat online gitu ya, yang dimana dia tuh bikin si main game ini tuh dibuat jadi kayak rumah kedua buat si Raka ini gitu. Jadi tanpa sadar norma di sekitarnya tuh kayak ngebentuk kebiasaan si anak tersebut gitu ya, karena menurut lingkungannya main game ini tuh normal, bolos sekolah itu juga bukan hal yang besar gitu. Nah, dari kasus si Raka tadi kita tuh bisa lihat satu hal penting gitu ya, yang dimana setiap perilaku ini tuh punya cerita, dan setiap cerita ini tuh punya banyak versi gitu ya. Nah, kalau kita lihat langsung gitu ya, kita tuh bisa menyimpulkan anak ini tuh malas gitu ya. Kita tuh bakal kehilangan kesempatan untuk benar-benar memahami akar masalahnya gitu ya. Nah, dengan kita memahami berbagai sudut pandang dari psikologi, nah kita tuh bisa jadi lebih bijak gitu ya, bukan cuma dalam menilai orang lain gitu ya, tapi juga dalam merespon dan juga membantu mereka gitu. Oke, kita lanjut ke kasus yang kedua. Contohnya tuh gini, ada anak kecil yang pemalu dan juga sulit gitu ya buat bergaul. Oke, kalian bayangin ya, ada seorang anak kecil yang kalau di sekolah tuh dia tuh selalu diam gitu ya. Nah, dia tuh susah banget gitu ya buat diajak ngobrol. Nah, dia juga kelihatan tuh kayak gelisah gitu ya setiap kali dia tuh diajak bicara. Nah, teman-temannya tuh kayak udah berusaha gitu ya buat main bareng, tapi dia tuh tetap aja gitu ya suka duduk sendiri. Nah, kenapa ya bisa begitu gitu ya? Oke, kita lihat dari berbagai mazhab psikologi itu ya. Nah, kalau dilihat dari pendekatan psikoanalisis, nah yang tokohnya tuh si Bapak Freud. Nah, kita tuh akan mikir gini, jangan-jangan si anak ini tuh pernah mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan gitu ya sewaktu kecilnya. Misalnya tuh dia tuh dulunya tuh sering gitu ya dimarahi atau tumbuh gitu dia tuh di lingkungan yang bikin dia tuh jadi ngerasa nggak aman. Nah, justru itulah pengalaman ini tuh bisa nyangkut gitu ya di alam bawah sadarnya.
yang bikin dia tuh secara otomatis kayak menutup diri gitu ya dari orang lain. Nah, jadi dia tuh kayak menghindari interaksi gitu ya. Nah, karena tubuhnya tuh kayak ngaktifin gitu ya sistem perlindungan buat secara otomatis gitu ya. Jadi hal yang dilakukan itu tuh nggak sadar, tapi justru ini tuh malah mempengaruhi gitu ya perilakunya tuh kayak sekarang gitu. Nah, lanjut, kalau dari sisi dilihat dari pendekatan behavioristik, nah pendekatan ini tuh beda gitu ya. Nah, mereka tuh fokus ke perilaku yang bisa diamati dan juga dipelajari. Jadi bisa aja dulu si anak ini tuh pernah gitu ya coba menyapa teman-temannya, tapi temannya tuh malah cuek atau bahkan kayak ngejek gitu ya. Nah, dari situ otaknya tuh belajar, kalau aku ngobrol sama orang hasilnya tuh nggak enak. Jadi lama-lama dia tuh stop gitu ya buat usaha menyapa si teman-temannya itu, karena selingkungannya itu nggak ngasih penguatan yang positif gitu ya. Nah, ini tuh contoh dari proses belajar lewat pengalaman. Nah, lanjut, kalau dilihat dari kacamata humanistik, kita tuh nggak fokus ke masa lalu gitu ya atau lingkungan, tapi lebih ke kebutuhan emosional si anak ini gitu ya. Nah, bisa jadi si anak ini tuh belum ngerasa diterima gitu ya, terus juga belum merasa dicintai atau bahkan belum punya rasa aman gitu di sekitarnya. Pas lu bilang kalau kebutuhan dasar itu kayak rasa aman dan juga cinta belum terpenuhi, nah maka dia tuh nggak bisa tumbuh maksimal gitu ya, termasuk dalam hal kayak bersosialisasi. Nah, jadi mungkin yang dibutuhin si anak ini tuh bukan dipaksa untuk lebih aktif gitu ya, tapi diberi dukungan emosional dulu gitu. Oke, next, kalau menurut pendekatan kognitif, ini tuh fokusnya tuh ke cara berpikir si anak gitu ya. Bisa jadi dia tuh punya pikiran-pikiran kayak, nanti aku ngomong salah, terus malah diketawain, atau teman-teman aku jadi nggak suka itu. Nah, pikiran kayak gini tuh bisa jadi muncul karena pengalaman dari masa lalu gitu ya, atau karena kebiasaan overthinking. Nah, pola pikir negatif ini tuh bikin dia tuh jadi takut gitu ya buat ambil resiko bersosial gitu ya. Nah, jadi bukan dia tuh nggak mau gitu ya, tapi pikirnya tuh udah duluan kayak menghalang-halangi gitu. Jadi dia tuh kayak udah takut duluan gitu. Lanjut, yang terakhir, nah dari sudut pandang sosiokultural, nah kita tuh perlu lihat gitu ya latar belakang keluarganya juga, atau latar belakang budayanya. Misalnya tuh mungkin dia tuh dibesarkan di dalam keluarga yang kayak menekankan nilai sopan santun, terus juga kalem, atau nggak bisa diajak ngobrol bebas gitu ya. Nah, di rumah anak ini tuh kayak disuruh diam kalau ketika ada orang dewasa, atau dibilang nggak sopan gitu ya ketika dia tuh lagi banyak bicara. Nah, kebiasaan ini tuh jadi bisa terbawa ke sekolah si anak ini gitu ya. Jadi sebenarnya tuh dia tuh nggak pemalu gitu ya secara pribadi, tapi memang ini tuh dipengaruhi sama norma dan juga budaya di tempat dia tumbuh. Nah, dari satu kasus kecil ini gitu ya, kita tuh bisa lihat betapa banyak sudut pandang gitu ya yang bisa dipakai buat memahami perilaku manusia. Nah, setiap mazhab ini tuh kasih kita kacamata yang berbeda. Makanya dalam psikologi gitu penting gitu ya buat kita tuh buat nggak langsung menilai seseorang gitu ya, tapi kita tuh mencoba memahami dari berbagai banyak sisi gitu teman-teman. Jadi teman-teman, dari kasus anak yang pemalu dan juga sulit bergaul ini, kita tuh bisa lihat gitu ya bahwa setiap mazhab psikologi ini tuh punya cara sendiri kayak buat menjelaskan perilaku manusia tersebut. Nah, jadi gitu tuh nggak ada satu pendekatan gitu ya yang paling benar atau paling salah. Nah, semuanya itu saling melengkapi, tergantung dari sisi mana kita ini tuh melihat gitu ya. Nah,
psikoanalisis ini tuh bantu kita gitu ya buat memahami peran pengalaman masa lalu dan juga bawah sadar. Terus juga ada behavioristik yang kasih penjelasan lewat pengalaman belajar dan juga penguatan dari lingkungan. Terus juga ada humanistik, dia tuh ngajak kita tuh lihat gitu ya kebutuhan emosional dan juga potensi dari si anak. Terus juga kognitif, dia tuh fokus pada pola pikir dan juga keyakinan yang mempengaruhi perilaku. Yang terakhir tuh ada sosiokultural, dia tuh mengingatkan kita gitu ya bahwa lingkungan sosial dan budaya juga punya gitu ya pengaruh yang besar. Nah ini tuh yang bikin psikologi ini tuh seru dan juga luas banget teman-teman, karena manusia ini tuh kompleks, maka cara memahaminya harus beragam gitu ya. Jadi kalau ketemu orang yang tampak berbeda, coba deh kita tuh jangan buru-buru menilai gitu ya. Mungkin dia nih punya cerita yang belum kita dengar gitu teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, kita udah sampai di akhir perjalanan pembelajaran aja nih ya hari ini. Terus kalau kalian perhatiin dari awal sampai akhir ada satu benang merah gitu ya yang nyambung terus gitu ya. Nah yang dimana satu perilaku ini tuh bisa punya banyak penjelasan gitu ya. Misalnya tuh anak kecanduan game ini tuh bukan cuma soal males, atau juga anak pemalu bukan cuma berarti dia tuh aneh, atau misalnya tuh karyawan yang telat ini tuh bukan cuma sekedar dia tuh nggak disiplin gitu ya, tapi bisa jadi karena cara pikirnya, pengaruh lingkungannya, pengalaman masa kecilnya, sampai kebutuhan emosionalnya yang tidak terpenuhi gitu. Nah inilah yang bikin psikologi ini tuh sangat luar biasa gitu ya, karena psikologi ini tuh ngajarin kita tuh buat nggak langsung menghakimi gitu ya, tapi mencoba untuk kita tuh bertanya dulu gitu, apa sih yang sebenarnya sedang terjadi gitu ya. Nah kita tuh belajar buat lebih empati, lebih terbuka, dan juga lebih pelan-pelan gitu ya dalam ketika kita tuh lagi menilai orang lain gitu ya. Karena jujur aja di balik setiap sikap seseorang, nah seringkali ada cerita yang kita tuh nggak tahu gitu kan ya, gitu. Jadi semoga setelah menonton video ini kita nggak cuma dapat teorinya aja gitu ya, tapi juga kita tuh dapat gitu ya cara baru buat melihat manusia dengan lebih dalam gitu ya, lebih sadar, lebih sabar, dan juga lebih manusiawi gitu. Karena untuk benar-benar paham orang lain, kita tuh enggak cuma bisa lihat dari satu sisi aja gitu ya, tapi kita juga perlu buka banyak pikiran atau jendela pandang tentang orang lain gitu ya, karena sudut pandang itu sangat luas sekali gitu ya. Nah oke, baik, terima kasih banyak karena sudah menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih juga sudah mau belajar membuka pikiran. Jangan berhenti di sini, terus eksplorasi, terus belajar, dan terus tumbuh. Dan jangan lupa memahami orang lain selalu dimulai dari keberanian untuk memahami terlebih dahulu diri sendiri. Sampai ketemu di lain waktu. Tetap sehat, tetap jadi manusia yang penuh pengertian, dan sampai jumpa. Terima kasih. There are some humans that sparkle in the sunshine and glow in the dark. They make a trip to the moon out of a walk in the park. And when you tell them your stories, you always feel seen and heard. They make you feel safe and loved without a single word. They role model taking care of themselves, being patient and kind. They are the color of beautiful that you would still see if you were blind. They are the sort of wonderful that stands out from all the rest. And if you have one in your life, be thankful and know that you are blessed. Yeah, Bobby Valentino.